Ya, dalam konferensi pers tadi, Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari dampak ekonomi penyebaran virus corona. Dan untuk membahas keputusan dari Presiden ini, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia, ada Albi Pratama. Albi, selamat sore. Bagaimana catatan Anda dan juga analisis Anda terkait keputusan pemerintah yang sudah disampaikan Presiden Jokowi tadi? Ya, selamat sore Puspa. Tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, memang Presiden ini melakukan konferensi pers yang dilakukan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan video conference kepada masyarakat dan juga pada media khususnya seperti itu. Di mana ada sejumlah poin-poin yang memang cukup banyak disampaikan oleh Presiden, di mana diantaranya adalah terkait dengan status dari kesehatan masyarakat, di mana COVID-19 sendiri dinilai oleh pemerintah sebagai salah satu penyakit yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan kedaruratan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pemerintah pun menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam PP ataupun peraturan pemerintah sendiri. Di samping itu, pemerintah juga langsung membuat kepres ataupun keputusan Presiden terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, di mana hal ini memang salah satu hal yang cukup banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena memang sampai saat ini belum ada sejumlah wilayah ataupun negara Republik Indonesia sendiri yang memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial secara masif seperti itu. Karena memang beberapa waktu yang lalu banyak sekali anggapan-anggapan masyarakat mengenai kapankah atau haruskah Indonesia ini melakukan lockdown ataupun karantina wilayah yang memang beberapa waktu terakhir sudah dilakukan oleh beberapa negara-negara seperti misalnya Tiongkok, lalu ada Italia, dan juga India seperti itu. Tetapi hal yang diputuskan ataupun yang dipilih oleh pemerintah adalah opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti itu. Di mana walaupun tadi Presiden tidak menyatakan bagaimana mekanismenya, tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Presiden, hal ini berkaitan dengan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait dengan potensi penyebaran COVID-19 yang masih sangat besar sampai saat ini. Dengan dibuatnya PSBB ini sendiri diharapkan masyarakat ini bisa lebih disiplin, lebih bisa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah untuk bisa mengecilkan penularan dari COVID-19 sendiri seperti itu Puspa. Karena memang di Indonesia sendiri sampai saat ini, terhitung sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 kemarin, pemerintah menyatakan ada lebih dari 1.400 masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai kasus positif COVID-19 dan sebetulnya angka tersebut juga tidak diharapkan terus bertambah. Belum lagi angka meninggal yang juga sudah lebih dari 100 dan angka kesembuhan yang baru mencapai 75 orang sendiri. Nah, hal-hal tersebutlah yang dipikirkan oleh pemerintah untuk dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 secara lebih meluas lagi di seluruh wilayah Indonesia dan supaya bisa dikecilkan seperti itu. Sehingga pemerintah juga langsung meminta kepada setiap kepala daerah mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan juga tingkat kota untuk tidak mengambil kebijakan secara mandiri, sehingga harus mengikuti prosedural ataupun poin-poin yang sudah disampaikan Presiden melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, lalu peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial dan juga Kepres terkait dengan kedaruratan nasional sendiri. Dan hal itulah yang harus dilakukan oleh setiap daerah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sendiri. Nah, selain itu juga pemerintah menghimbau dengan sudah ditetapkannya PSBB sendiri kepada kepolisian untuk melakukan tindakan tegas yang masih terukur sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mendisiplinkan masyarakat. Seperti yang kita tahu bersama Puspa bahwa sampai saat ini walaupun pemerintah sudah sejak beberapa minggu yang lalu meminta kepada masyarakat untuk melakukan social distancing ataupun physical distancing, tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan hal tersebut, seperti mereka masih keluar rumah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas perkumpulan yang memang sebenarnya juga memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar seperti itu. Sehingga hal-hal seperti inilah yang ditekankan oleh pemerintah untuk kembali didisiplinkan. Nah, untuk konsekuensi memang pemerintah ini menilai dengan dilakukannya PSBB tentu ada beberapa hal yang akan terpengaruh, seperti misalnya ekonomi, lalu pendapatan dari masyarakat kalangan bawah yang memang memiliki pekerjaan harian yang dananya juga didapatkan secara harian. Sehingga ketika masyarakat ini tidak bekerja, maka tidak mendapatkan pendapatan harian. Sehingga pemerintah juga mengeluarkan inti dari darurat sipil antara lain adalah kesehatan masyarakat adalah yang paling utama. Lalu yang kedua adalah menyiapkan jaring-jaring keselamatan sosial bagi masyarakat kalangan bawah sehingga mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan harian mereka, terutama adalah bahan pangan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga dunia usaha,
mikro, kecil, dan juga menengah untuk tetap bisa beroperasi dan juga bisa menyerap tenaga kerja yang sampai saat ini masih ada sehingga tidak mati seperti itu. Sehingga tidak ada arus pergerakan besar masyarakat yang kehilangan pekerjaan di ibu kota sebagai salah satu titik epicentrum COVID-19 yang cukup besar, tidak pulang ke kampung karena memang himbauan dari pemerintah sendiri untuk tahun ini diharapkan untuk tidak mudik terlebih dahulu karena juga memiliki potensi penyebaran ke daerah yang lebih luas lagi seperti itu. Dan pemerintah juga mengeluarkan beberapa poin-poin seperti misalnya PKH ataupun program Keluarga Harapan, di mana sebelumnya penerima PKH ini tercatat 9,2 juta penerima, sehingga ditambahkan menjadi 10 juta penerima. Dan juga yang kedua diterbitkannya nanti kartu sembako dengan total 15,2 juta penerima, yang kemudian ditingkatkan menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat ataupun benefit sebelumnya itu dia tertulis Rp150.000 per penerima, kini ditambahkan menjadi Rp200.000 per penerima selama 9 bulan ke depan, terhitung sejak bulan April besok, seperti itu. Dan juga ada terkait dengan kartu prakerja. Ada anggaran yang dilakukan atau dikucurkan oleh pemerintah yang semula hanya sekitar 10 triliun, ini ditingkatkan lagi menjadi 20 triliun rupiah dengan penerima mencapai 5,6 juta penerima, dengan masing-masing benefit mulai Rp650.000 sampai dengan Rp1 juta selama 4 bulan ke depan. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak-dampak dari COVID-19 sendiri, Puspa, yang memang seperti yang tadi saya katakan merenggut beberapa pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa mereka lakukan, seperti misalnya beberapa pengendara ojek online yang mulai menurun pendapatannya, dan karena mereka sangat membutuhkan pendapatan harian sehingga ada hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi. Lalu yang keempat adalah terkait dengan tarif listrik. Pemerintah memiliki 2 kebijakan terkait hal ini, di mana untuk pengguna ataupun pelanggan listrik sebesar 450 VA, yang jumlahnya ada 24 juta pelanggan, ini akan gratis selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak April, Mei sampai dengan Juni. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA, ini akan mendapatkan diskon 50% atau hanya membayar separuh dari biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan listrik selama bulanannya, dan ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan. Lalu pemerintah juga menjamin terkait dengan kondisi bahan-bahan pokok yang bisa didapatkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah ini mengantisipasi dengan menganggarkan sekitar Rp25 triliun untuk hal tersebut. Dan yang keenam adalah keringanan pembayaran kredit bagi pengendara ojek online, lalu taksi, nelayan, dan juga kredit-kredit lainnya yang memang dikatakan bagi orang-orang yang tidak mampu. Begitulah hal-hal yang memang disampaikan oleh Presiden sendiri terkait dengan penanganan COVID-19 beserta juga dengan dampak-dampak yang dihadapi oleh masyarakat akibat penyebaran COVID-19 dan juga keputusan dari pemerintah terkait dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri. Puspa. Oke, ya kita masih melihat ini sebagai skenario pemerintah, mungkin perlu diapresiasi, tapi kita menunggu seperti apa nanti langkah nyata yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan laju eksponensial dari COVID-19 ini di Indonesia khususnya. Albi Pratama, terima kasih banyak atas laporan Anda.